Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Puji Tuhan, kita bisa kembali hadir di tempat ini, di gereja ini, untuk sama-sama kita boleh memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari setiap pribadi boleh ambil waktu sejenak untuk kita berdoa di hadapan Tuhan, untuk kita mohon ampun di hadapan Tuhan, supaya Tuhan boleh layakkan kita untuk boleh masuk ke dalam hadirat-Nya yang kudus. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri. Terima kasih ya Tuhan untuk pengorbanan-Mu Tuhan buat hidup kami. Terima kasih untuk setiap penyertaan dan kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih karena Engkau telah pilih kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami mau menyembah-Mu, kau meninggikan nama-Mu ya Bapa. Haleluya.
mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku, Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan, selamatkan jiwaku. bagi Dia pujianku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Mari kita angkat tangan kita katakan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta Bagimu Tuhan segala pujian kami kekal Tuhan. selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama katakan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta
selama-lamanya. Sekali lagi dengan sepenuh hati kita katakan, Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan dalam ibadah kita pada pagi ini datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. mari Bapak Saudara kita sama-sama mau mengingat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Beberapa waktu yang lalu sedikit kesaksian, mungkin ada yang sudah tahu bahwa saya sempat mengalami yang namanya sakit virus COVID-19. Di saat saya sakit, saya merasakan benar-benar pemeliharaan Tuhan dalam hidup saya. Ketika saya nggak bisa keluar rumah, nggak bisa kemana-mana, nggak tahu mau harus bagaimana, Tuhan Yesus pelihara hidup saya. Dia nggak pernah meninggalkan saya. Tuhan Yesus kasih orang-orang di sekeliling saya untuk membantu saya, memberikan makanan, minuman, buah-buahan, vitamin, dan semua hal yang dirasa saya butuhkan, Tuhan Yesus kasih lewat orang-orang di sekeliling saya. Saya sungguh bersyukur karena melalui sakit saya benar-benar merasakan pemeliharaan Tuhan. Bahkan sampai saat ini saya boleh disembuhkan, boleh dipulihkan, dan boleh berdiri di tempat ini untuk melayani Tuhan. Saya yakin dan percaya berkat Tuhan ada buat saya dan saudara. Tuhan Yesus gak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus akan selalu memelihara hidup kita. Teruslah yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu menyertai langkah hidup kita. Amin. Kita akan naikkan pujian ini sebagai pengingat kita bahwa kasih Tuhan tak terbatas. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, Semusim berlalu, namun
cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tak terbatas kasih-Mu dan kuasa-Mu atas kehidupan kami Yesus. Saat ini kami menaikkan ucapan syukur kami untuk segala pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Berkat yang Kau berikan selalu baru setiap pagi bagi kami. Nafas yang selalu baru bagi kami. Engkau tidak pernah meninggal kami. Walaupun keadaan semakin sulit, tapi kami percaya Engkau selalu memberkati keluarga besar GKI Merpati Solo Baru ini ya Tuhan Yesus. Engkau selalu sertai, Engkau selalu sembuhkan saudara-saudara kami yang sakit. Engkau akan kuatkan, Engkau akan pulihkan untuk boleh hadir lagi beribadah di tempat ini bersama dengan Engkau. Terima kasih Yesus, sertai ibadah kami dari awal hingga akhir hari ini dengan baik, penuh dengan berkat melimpah yang daripada-Mu ya Tuhan. Kau juga sertai hamba-Nya yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah dari Engkau saja ya Tuhan yang akan disampaikan dapat kami cerna, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, yang di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. 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 Sehat semua, amin. Amin. Siap memuji Tuhan? Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kami. Janji-Mu, Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu untuk setiap
kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Mari kita terbang bersama Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Haleluya, beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan sama-sama aku iman percaya kita katakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Untuklah kami Tuhan, seperti bejana-Mu ya Bapa. Kau mau hidup seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat-Mu Tuhan, jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan kami, sempurnakan dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan
akan nama-Mu. Terima kasih Bapa buat setiap musim kehidupan yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kalau Tuhan izinkan badai, terima kasih. Kalau Tuhan izinkan angin sepoi-sepoi, terima kasih. Kalau Tuhan izinkan matahari bersinar, terima kasih. Yang pasti Tuhan, di setiap musim kehidupan kami, Tuhan selalu menyertai. Di setiap perjalanan kami, Tuhan selalu menyertai. Tuhan memelihara kami dengan cara-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan biar pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur ada di tempat ini. Kami kangen, kami rindu sekali untuk mendengar firman-Mu. Kami mau belajar bersamakan firman-Mu. Itu yang menguatkan kami, menyertai kami di sepanjang jalan hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkati dan urapi setiap kami yang ada di tempat ini, jemaat-Mu, ada di tempat ini maupun yang sedang menyaksikan tayangan live ini pun, Tuhan juga memberkati kami semua. Dan Engkau urapi hamba-Mu ini Tuhan, biar Engkau saja yang berbicara untuk kami semua di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Thank you. Shalom. Ya, selamat pagi semuanya, jemaat GKIN Merpati Solo Baru dan juga Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan live ini, Shalom. Dan saya juga terima kasih Bu Isti buat kesempatannya kembali saya boleh melayani tempat ini. Baik, Bapak Ibu, kalau kita mendengar kata kesesakan, ya. Kalau kita mendengar kata sesak, apa sih yang ada di bayangan kita? Ya, kalau salah satu gejala dari penderita COVID-19 itu ada yang namanya sesak napas. Gitu. Nah, kalau kita dengar kata sesak tuh rasanya enggak enak ya. Rasanya kita kayak, aduh, terbatas sekali. Kalau kita dengar kata kesesakan, apa yang ada pikiran kita? Kita pikirnya pasti negatif, sesuatu yang tidak enak. Atau gini, kalau kita beli baju, tapi sesak, ya, sempit, gimana rasanya? Gerah tuh ya, pengennya ndang dicopot gitu kan. Pakai baju tapi sesak, piye Mas Iwan rasanya Mas? Ada ya, ada contohnya toh. Loh ini yang nunjuk Mas Iwan, bukan saya. Sesak ya, rasanya piye? Pengen yang dicopot gitu ya. Sumuk, keringetan gitu ya, gerah, ndak enak. Kalau kita dengar kata kesesakan, ndak enak. Nah, itu yang terjadi hari ini. Kalau kita mau mengatakan situasi hari ini nyaman, rasanya jauh. Kalau kita mengatakan situasi kita, keadaan kita di sekeliling kita hari ini nyaman, jauh rasanya. Ya, satu kali saya ada keperluan, saya jalan di daerah mana itu, Lawean ya, daerah Lawean. Di sana di perumahan penduduk itu di ujung jalan saya lihat kok rame-rame, ada apa gitu ya. Setelah kendaraan saya mendekati sampai sana, ternyata di sana tuh ada orang lagi jualan. Ada yang menggelar meja di situ, terus ada kebutuhan pokok sehari-hari, ada minyak, ada beras, ada bumbu-bumbu yang sudah jadi itu, gula, teh dan lain sebagainya. Kebutuhan pokok lah. Nah, setelah saya amati betul-betul, ternyata yang jualan itu dari supermarket besar Bapak Ibu. Yang jualan supermarket besar. Jadi supermarket yang ada di mall, mereka sampai jualan di pinggir jalan. Yang baru-baru ini juga ada ya, tapi saya cuma lihat di media sosial. Di sekitar kita nih, mereka sampai jualan di pinggir jalan. Ya, begitu hebatnya. Begitu hebatnya pandemi ini sampai retail-retail besar itu sampai jualan di pinggir jalan.
bulan lalu sepertinya jadi bulan yang begitu berat ya. Rasanya itu setiap hari kita mendengar berita. Teman-teman saya, ya, saudara saya juga ada. Aduh, berat. Kalau kita mengatakan situasi hari ini nyaman, rasanya masih jauh. Lebih tepat kesesakan. Semua mengalami. Orang biasa mengalami. Bahkan hamba-hamba Tuhan pun juga mengalami kesesakan. Nah, Bapak Ibu, berita baiknya adalah kalau orang dunia mengatakan kesesakan itu tidak enak, negatif. Tapi coba, apa yang Alkitab katakan tentang kesesakan? Ya, kita mau baca dulu ya, Mazmur 91 ayat 15. Mazmur 91 ayat 15. Saya ingat dulu pernah menceritakan sedikit tentang Mazmur 91 ayat 15 ini. Tentang apa itu kesesakan. Saya bacakan. Mazmur 91 ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Alkitab menerjemahkan kesesakan ini bagus sekali Bapak Ibu. Bahwa kesesakan ini adalah kita sedang masuk di dalam sebuah antrian. Pernah membayangkan kita antri ya? Kalau mau beli tiket, beli sesuatu tapi pembelinya banyak, kita harus antri. Gitu. Kalau yang namanya antri, kanan, kiri, itu ada pagar pembatasnya. Di depan kita ada orang, di belakang kita ada orang. Yang bisa kita lakukan apa? Berdiri. Ya, mungkin duduk pun mungkin masih bisa. Tetapi kita keluar dari barisan, tidak mungkin. Kalau kita keluar dari barisan, pasti urutan kita sudah diisi orang lain lagi. Nah, kalau ngomong soal antrian ini, ya, orang Indonesia ini masih banyak belajar tentang antrian. Ya, kadang-kadang sudah antri, tahu-tahu dari samping ada orang lain lagi gitu ya. Tapi pelajaran yang baik. Jadi kita membayangkan yang namanya kesesakan itu bukan sesuatu yang berat. Kita cuma sedang masuk di dalam antrian. Dan berita baiknya Tuhan mengatakan, aku menyertai dia di dalam kesesakan. Tuhan menyertai kita di dalam kesesakan. Saudaraku, kesesakan ini kita sedang masuk di dalam antrian. Apa yang kita bisa pelajari? Apa yang bisa kita dapatkan ketika kita tuh masuk di dalam antrian? Kalau kita sedang antri, misalnya beli tiket lah. Beli tiket. Kita masuk dalam antrian, kita bisa enggak nerombol orang yang di depan? Ya bisa, tapi kan kita dimarahi. Kita kan dimaki-maki. Ya, kita mau ngerusak pagar, ya bisa kalau mau. Tapi kan kita akan menanggung resikonya. Yang bisa kita lakukan ada dua hal yang kita mau belajar pada pagi hari ini. Saudaraku, dalam kesesakan kita belajar yang namanya tertib dan sabar. Ya, tertib dan sabar. Kalau Anda mau tertib, Anda mau mengikuti aturan, pasti beres. Antrian itu kita bisa sampai pada ujungnya kita selesai. Tapi kalau kita tidak mau tertib, kita bisa menanggung akibatnya. Kita mau belajar Bapak Ibu pada pagi hari ini, apa itu tertib? Ya, buka satu ayat lagi ya, 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Jadi pagi hari ini kita mau belajar bahwa di tengah kesesakan kita mau belajar tertib dan sabar. Apa itu tertib? Ya, 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan
kekuatan, kasih, dan ketertiban. Surat Timotius ini punya latar belakang begini. Rasul Paulus sedang ada di dalam penjara dan dia mengirimkan surat ini kepada Timotius untuk menguatkan Timotius. Kenapa Timotius dikuatkan? Karena Timotius ini sedang ditugaskan untuk memberitakan Injil di Efesus. Tapi apa yang dihadapi Timotius? Timotius itu menghadapi pemerintah Roma yang pada saat itu ya kaisar-kaisar Roma itu mereka itu pengennya dipuji. Mereka membuat kuil. Mereka pengen disebut anak dewa dan menyuruh orang-orang itu menyembah mereka. Orang-orang yang tidak mau menyembah mereka diapakan? Dianiaya. Jadi orang Kristen zaman itu dianiaya. Ini tantangan buat Timotius. Selain itu apa? Timotius juga menghadapi orang-orang yang mengajarkan ajaran-ajaran sesat. Mungkin memang situasinya tidak sama dengan kita, tapi dia juga mengalami kesesakan. Sementara dia harus memberitakan Injil, tapi tantangan di luar seperti itu. Paulus mengatakan, Timotius, Allah itu memberikan pada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang memberikan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kata tertib ini kalau dalam bahasa Indonesia artinya adalah teratur sesuai dengan aturan. Ya, kalau kita tadi antri, ya ikuti aturannya. Gilirannya siapa? Kalau belum giliran kita ya jangan maju. Kita harus tertib, harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Suruh menyiapkan tiket, siapkan tiketnya. Suruh apa? Ikut. Aturannya apa? Ikuti. Dan terjemahan yang bagus di dalam Alkitab ini sopronismos, yang artinya adalah pengendalian diri terhadap kepanikan dan penderitaan. Jadi orang yang tertib itu orang yang dapat mengendalikan dirinya. Memang situasinya tidak enak. Ini kalau kapan ya berakhir? Ya besok ya, PPKM level 4 gitu ya. Ini kalau ayam geprek sudah pedes banget rasanya ya. Tapi kalau PPKM level 4 diperpanjang terus. Kita tidak bisa menyalahkan pemerintah kok begini begitu. Saya pikir mereka juga sudah memikirkan yang terbaik. Ya, yang kita perlu ikuti adalah aturannya. Aturannya seperti apa? Kita ikuti. Seperti antrian itu loh. Kita mau ke kiri susah, kanan susah, maju susah, keluar barisan apalagi. Gak bisa, kita harus ngikuti aturan. Ya, kata tertib ini artinya mengendalikan diri. Pengendalian diri terhadap apa? Kepanikan dan juga penderitaan. Memang gak enak. Kok rasanya ora tekan-tekan. Rasanya kok gak selesai-selesai ini. Tapi yang bisa kita lakukan apa? Ikuti aturannya. Nah, saudaraku, ada satu contoh. Saya mempelajari tentang kultur rumah ya. Saya mempelajari tentang rumah-rumah yang ada di negara-negara, terutama negara Jepang gitu ya. Yang aneh, yang menarik buat saya begini, bukan aneh, yang menarik adalah begini. Jadi kalau di Jepang itu orang itu mau beli tanah itu mahal sekali. Jadi tanah ukuran 1 kali 1 ya, 1 meter kali 1 meter ini berapa kotak nih? Katakanlah 3 kotak kali 3 kotak 9, berarti 9 ubin ini. Harganya bisa sampai ratusan juta. Jadi tanahnya mahal sekali di Jepang, di kota-kota besar di Jepang ya. Tanahnya mahal sekali. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka membangun rumah, lahannya sempit. Mungkin kalau dengan ruangan ini lebih kecil dari ruangan ibadah kita ya. Mungkin rumahnya lebih kecil. Tapi mereka bisa membuat rumah itu nyaman. Dengan segala keterbatasannya, dengan situasi yang ada, di mana tanah mahal, apa-apa mahal di sana. Tapi mereka bisa mengatasi semuanya itu dengan cara apa?
rumahnya dibuat bertingkat ke atas, satu. Kedua, mereka mengatur ruang-ruangan ini menjadi ruangan multifungsi. Ruangannya itu furniturnya tidak paten, tapi bisa digeser-geser. Misalnya, satu ruangan dipakai untuk ruang makan, tapi juga bisa dipakai untuk bekerja dan juga bisa dipakai untuk ruang keluarga. Mereka membuat furniture yang unik, ya, di mana ruang-ruang itu bisa dibuat tempat penyimpanan. Jadi mereka bisa mengatur, manajemen barang-barangnya, mana yang kepake, mana yang enggak. Itu mereka singkirkan kalau yang enggak kepake, kalau yang masih pakai mereka tata dengan rapi. Jadi meskipun tempatnya kecil, tapi orang masuk nyaman. Mereka pilih warna-warna yang cerah. Nah, itu membuat nyaman. Kuncinya adalah apa? Mereka mau taat pada aturan, dan kedua, mereka bisa mengatur barang-barangnya dengan baik. Nah, kita belajar bahwa di dalam ketertiban ini pun kita bisa mengendalikan diri, Bapak Ibu. Kita mengatur. Yang namanya keuangan kita atur. Yang namanya kesehatan, soal makanan, olahraga kita atur. Lihat kondisi hari ini. Orang konsernya apa? Apa maksudnya? Pedulinya dengan apa? Kesehatan. Orang itu beli vitamin hari ini bukan karena mereka butuh vitamin, tapi mereka ketakutan kehabisan vitamin. Jadi beli kadang di apotek tuh sampai diborong ya. Vitamin-vitamin apapun dibeli. Karena mereka mau hidup sehat. Jadi situasi pandemi ini pun membuat orang sekarang lihat pola makannya diatur, pola kerjanya diatur, bahkan pola tidurnya diatur. Orang berusaha, aku udah tidur berapa jam ini ya? 6 jam, 8 jam. Semua diatur. Semua kembali pada aturan. Nah, saudaraku, kita sebagai orang Kristen, kita menghadapi situasi ini, kita melihat bahwa firman Tuhan menggambarkan kesesakan itu sebagai masuk dalam antrian. Dan Tuhan menyertai kita. Maka yang perlu kita lakukan, yuk kita tertib, kita ikuti aturan yang ada. Nah, yang kedua, saudaraku, kita belajar yang namanya sabar. Kita buka ya Alkitab kita dari Amsal 16 ayat yang ke-32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Orang yang sabar artinya apa? Orang yang sabar itu dikatakan orang yang lambat untuk marah. Beberapa waktu saya lihat di media sosial ada satu potongan dari pidato Bapak Presiden Jokowi yang dipotong oleh seseorang, ya, tapi uniknya begini. Jadi setelah video itu dipotong, nah kemudian digabungkan dengan konten-konten yang lain, jadi lucu dan menarik. Bukan maksud menghina, tapi begini, isi dari pidato Pak Presiden Jokowi itu mengatakan begini. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan sabar. Nah, mungkin ada yang pernah tahu. Nah, kata sabar itu memang dalam situasi ini kita perlu sabar, Bapak Ibu ya. Kita perlu sabar, tidak bisa kemerungsung. Itu kata sabar. Bahasa Indonesia mengartikan lambat untuk marah. Tapi coba perhatikan. Dalam bahasa Inggris yang unik adalah kata sabar ini diartikan sebagai patient. P-A-T-I-E-N-T, patient. Padahal patient itu kalau dikembalikan ke bahasa Indonesia artinya apa? Pasien. Jadi pas sabar dan pasien artinya sama, patient. Dalam bahasa Inggris patient. Kalau patient dalam bahasa Inggris, dia mengatakan orang
yang mampu bisa menerima penundaan atau penderitaan. Itulah passion, sabar. Jadi orang yang sabar ini orang yang mampu menerima penundaan dan penderitaan tanpa dia harus marah. Banyak orang yang sekarang sudah tidak sabar. Pengen apa? Pengen dang dolan ya, pengen dang dibuka ya, pengen maksudnya dilonggarkan peraturannya, pengen dang pergi. Tapi sekali lagi kita belajar yang namanya sabar. Kembali ya, kalau kita di dalam antrian, kalau orang itu tidak sabar, apa yang dia lakukan? Dia gusar pasti. Pengennya tidak tahu menerobos, tidak tahu pakai cara apapun, pengen sampai ke depan, pengen lolos dari antrian itu. Ya, itu naturnya manusia, tidak bisa sabar. Tapi kita orang Kristen, kita belajar pagi hari ini. Kita belajar tertib dan sabar. Nah, saudaraku, ada satu ilustrasi yang menarik, yang bagus tentang kereta uap. Ya, ini hanya ilustrasi. Ada kereta uap, dia berjalan dari stasiun A, B, C, D, dan selanjutnya. Nah, kereta ini melewati dari satu stasiun ke stasiun yang lain, dia melewati pedesaan, dia melewati padang rumput. Memang keretanya melewati hal-hal seperti itu. Nah, ada seorang penumpang yang ada di gerbong itu, dia seorang bisnismen. Dia di kereta itu berangkat dari stasiun A dan dia menuju ke stasiun B, ke kota B. Di tengah perjalanan kereta api ini berhenti. Di pedesaan itu kereta api berhenti. Si bisnismen ini kemudian mulai cemas, dia gusar diri dari tempat duduknya, dia mencari Pak Kondektur. Pak Kondektur, saya ini bisnismen, saya ini mau berdagang di kota selanjutnya. Saya ada janji dengan orang di kota selanjutnya. Kalau sampai saya terlambat gimana? Kenapa kereta ini tidak berangkat? Pak Kondektornya cuma bilang, tenang Pak, jangan khawatir. Kita cuman membiarkan sapi-sapi ini makan dulu. Ya, ternyata di depan kereta itu ada sapi-sapi lagi makan di rumput. Sebentar lagi mereka akan pergi dan kita akan berangkat. Akhirnya keretanya berangkat. Tapi 10 menit kemudian kereta itu berhenti. Kali ini sebelum si bisnismen ini berdiri, kondektornya buru-buru mendekati dan mengatakan pada si bisnismen ini, Pak, sabar ya, sebentar lagi kita akan berangkat. Pada akhirnya kereta ini sampai ke kota B, di mana bisnismen ini akhirnya menyelesaikan semua urusannya. Dia tidak terlambat, janjian sama orang juga tidak terlambat, beres urusannya. Tapi dia capek Bapak Ibu. Capek karena apa? Lelah, gusar, khawatir. Dia tidak tahu bahwa pembuat jadwal kereta ini sudah mengatur jadwal sedemikian rupa. Dari kota A, kota B, termasuk di tengah-tengahnya harus berhenti. Si pembuat jadwal sudah mengatur semuanya supaya orang itu sampai di tujuan tepat waktu. Termasuk di dalamnya harus ada kereta itu berhenti dan membiarkan sapi-sapi itu makan. Kalau kita mau menggambarkan satu persatu tokoh-tokoh ini, bisnismen itu kita, yang ada di kereta itu kita yang punya tujuan, cita-cita, kita punya planning ke depan kayak apa, kita sudah mengatur. Oh nanti tahun sekian aku mau ini, oh bulan depan saya mau ini, oh saya mau ini, mau ini, mau ini. Dan saya tidak boleh terlambat.
saya harus tepat waktu. Yang mengatur jadwal kereta ini adalah Tuhan sendiri. Kereta itulah kehidupan kita. Kita ada di dalamnya. Dan sang kondektur ini, Alkitab yang sering kita baca, firman Tuhan yang selalu mengingatkan kita, jangan khawatir, sabar, tenang. Ya, kita tuh kalau ada masalah larinya kemana? Kita baca Alkitab. Alkitab selalu mengatakan, jangan khawatir, sabar, tenang. Tuhan sudah tahu kehidupan kita seperti apa. Tuhan sudah merancangkan waktunya dari A ke B. Tuhan sudah tahu. Yang perlu kita lakukan adalah mengizinkan penundaan. Kita perlu sabar untuk kita bisa menikmati perjalanan ini. Kalau kita tidak sabar, kita capek. Mungkin iya kita sampai di tujuan, tapi kita sudah capek di perjalanan karena kita tidak bisa tenang. Maka firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan, kalau kita harus masuk di dalam antrian, sabar. Tuhan pun menyertai kita. Tuhan sedang bercakap-cakap dengan kita. Maka ketika kita sudah selesai dari semuanya ini, giliran kita tiba keluar dari antrian, kita jadi orang-orang yang menang. Ya, dikatakan orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Kita happy, kita bisa melewati masa pandemi ini dengan happy, dengan sukacita. Tuhan mengatakan kita mesti sabar dan kita diizinkan untuk menikmati perjalanan ini. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi bahwa di dalam kesesakan kita perlu belajar tertib dan sabar. Tertib, kita teratur sesuai dengan aturan. Kita bisa mengendalikan diri untuk mengatasi kepanikan, mengatasi penderitaan. Kita bisa mengendalikan diri dan sabar. Kita tidak perlu gusar tentang tujuan-tujuan kita di depan, rencana-rencana kita di depan, masa depan kita pun kita tidak perlu khawatir. Ya, karena Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Kita cuma perlu menikmati perjalanan ini, nikmati hijaunya rumput, alam yang Tuhan sediakan. Ketika kita sudah sampai di ujung, kita bisa lihat Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya terberkati pada pagi hari ini dengan puji-pujian, pelayanan teman-teman worshiper, dan juga kesaksian. Saya yakin bahwa Tuhan itu memelihara hidup kita dengan luar biasa. Ini yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau kita melihat kesesakan, sudut pandang kita, cara pandang kita, cara pandang Tuhan, kita cuma sedang di dalam antrian dan Tuhan menyertai kita. Kalau kita diizinkan dalam satu masalah, sebetulnya kita tidak di dalam masalah, tapi kita sedang di atas masalah dan Tuhan mengizinkan kita lihat, itu loh masalahmu. Kita akan terbang bersama Tuhan bagai Raja Wali dan melihat, ini loh masalahmu. Kamu pasti bisa. Biarlah ini menjadi kekuatan buat kita semua. Aku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja
Raja Wali, di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil. Sekali lagi, ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Kami percaya ini jadi doa kami Tuhan, bahwa tiada yang mustahil bagi Engkau. Biarlah sudut pandang kami kalau kami menghadapi pandemi ini, kalau kami harus menghadapi kesesakan ini, Tuhan, firman-Mu menguatkan kami. Kami hanya sedang masuk di dalam antrian. Dan di dalam antrian pun kami bersama dengan Engkau sampai tiba giliran kami lepas dari antrian ini. Kami belajar untuk kami tertib mengikuti aturan yang ada, dan kami belajar bersabar untuk menantikan janji Tuhan digenapi dalam hidup kami. Kami hanya perlu menikmati perjalanan yang Tuhan izinkan terjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih biar pagi hari ini kami dikuatkan, kami percaya bahwa pemeliharaan Tuhan atas hidup kami begitu luar biasa dengan cara-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa, kami sekali lagi yakin dan percaya tiada yang mustahil bagi Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Yuas untuk pelayanan firman-Nya. Biarlah Tuhan Yesus boleh pakai semakin luar biasa di dalam Tuhan. Kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Saya akan membacakan ayat persembahan yang diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita pujikan Pekerja Kristus yang mulia. Yang lebih pasti hidup penuh
Terima kasih Tuhan, segala pujian dan syukur kami bawa dan kami persembahkan di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang boleh Tuhan nyatakan dan Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Terlebih sukacita yang boleh semakin melimpah dalam kehidupan kami Bapa. Kami yakin dan percaya itu semua karena Engkau yang boleh berkarya dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kembali kami boleh datang di hadapan-Mu. Kembali kami boleh bersehati, sepikir untuk kami membawa setiap seruan kami. Terkhusus Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama membawa terus bagi bangsa kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap perlindungan-Mu bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan untuk pemulihan yang boleh terus mengalir bagi bangsa kami Bapa. Kami percaya itu semua karena Engkau Tuhan. Dan pagi hari ini kembali Bapa, kami membawa para pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah, dari perkotaan sampai ke pelosok-pelosok daerah. Kami kembali Tuhan menyerahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kiranya hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin kami boleh semakin ditambah-tambahkan. Kehidupan yang takut akan Tuhan, hidup seturut dengan kebenaran yang berasal daripada-Mu Bapa, sehingga setiap tugas dan tanggung jawab yang saat ini mereka emban, mereka boleh melaksanakannya dengan begitu bertanggung jawab. Setiap kebijaksanaan yang saat ini boleh mereka canangkan, boleh mereka keluarkan, biarlah itu kembali Tuhan untuk kemajuan bagi bangsa kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga boleh menyerahkan untuk saat pagi hari ini bagi aparat keamanan, kembali juga Tuhan kesehatan kekuatan yang datangnya daripada-Mu, semakin Tuhan boleh limpahkan bagi setiap aparat keamanan yang ada, sehingga setiap ketika mereka boleh bertugas, mereka kembali Tuhan memberikan yang terbaik, menjaga bangsa Indonesia ini kembali menjadi bangsa yang aman, yang tentram, bangsa yang penuh dengan kedamaian Bapa, karena Engkau boleh memakai setiap anak-anak-Mu, terkhusus untuk aparat keamanan untuk boleh menjaga bangsa kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terkhusus juga Tuhan untuk saat ini, untuk tim medis yang menangani Tuhan, untuk pandemi yang saat ini boleh ada, kami juga bersyukur Tuhan kembali berikan kekuatan kesehatan yang datangnya daripada-Mu, sehingga setiap tugas mereka boleh mereka laksanakan karena pertolongan yang datangnya daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini pun juga kami boleh membawa kota kami di mana saat ini kami boleh berada, baik itu Sukoharjo maupun Surakarta, kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kami percaya limpahan berkat yang begitu luar biasa juga nyata bagi kota kami Bapa. Terkhusus juga Tuhan, untuk anak-anak Tuhan yang ada di bangsa kami juga serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Gereja-gereja-Mu Bapa, biarlah yang saat ini pun terdampak pandemi pun, kami percaya juga Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Yang saat ini mungkin masih beribadah di rumah pun, kami juga percaya juga Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Terlebih juga Tuhan, kerinduan kami kembali, gereja boleh bangkit, kembali setiap anak-anak-Mu boleh kembali beribadah di gereja pun, kami percaya Tuhan tolong Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan saat ini kami juga menyerahkan untuk gereja-Mu di tempat ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kiranya berkat dan kasih karunia-Mu semakin melimpah bagi pelayanan-Mu di tempat ini Bapa. Terlebih juga hamba-Mu Ibu Gembala yang Tuhan percayakan di tempat ini, semakin hari Tuhan juga boleh semakin tambah-tambahkan kesehatan dan kekuatan yang datangnya daripada-Mu Bapa. Hikmat dan kebijaksanaan juga semakin Tuhan tambah-tambahkan, kemampuan yang lebih lagi Tuhan untuk membawa setiap jemaat-Mu di tempat ini masuk dalam pengenalan yang benar akan Engkau Bapa. Iman yang semakin bertumbuh di dalam Engkau, sehingga setiap jemaat-Mu Tuhan semakin teguh dan semakin kuat untuk boleh mengiring-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan setiap hal yang saat ini dibutuhkan untuk Ibu Gembala di tempat ini, kami percaya Tuhan cukupkan begitu luar biasa. Dan juga Tuhan untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, kiranya juga Tuhan semakin hari semakin menambahkan talenta-talenta yang baru. Semakin juga kami percaya setiap pelayan-Mu di tempat ini kembali Tuhan memberikan yang terbaik di hadapan-Mu Bapa. Dan kami percaya berkat-berkat yang begitu luar biasa juga semakin nyata bagi pelayanan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini juga kami membawa untuk seluruh jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan di tempat ini, kami percaya juga perlindungan dan penyertaan-Mu, bahkan juga setiap hal yang saat ini mereka hadapi, kami percaya juga tangan Tuhan menolong bagi setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Terlebih juga Tuhan, iman percaya di hadapan Engkau di saat menghadapi
hal yang saat begitu besar saat ini, kiranya mereka tetap teguh di dalam Engkau, kiranya mereka tetap memandang Engkau, kiranya mereka tetap mengutamakan Engkau dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan di tempat ini Bapa. Iman yang semakin kokoh, roh yang semakin menyala-nyala mengiring Engkau, ketaatan kesetiaan juga menjadi bagian dalam kehidupan jemaat kami di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan saat ini jemaat Tuhan yang mengalami hal yang tidak kami ketahui Bapa, kami percaya Tuhan menolong, baik yang sakit kami percaya Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini juga kami boleh menyerahkan lingkungan kami, gereja kami di mana saat ini boleh berada, kanan kiri depan belakang, kami percaya berkat-Mu begitu luar biasa bagi lingkungan kami Bapa. Dengan keberadaan gereja-Mu di tempat ini, setiap pujian yang boleh dinaikkan, setiap firman yang boleh disampaikan, itu juga boleh terdengar bagi tetangga atau lingkungan kami di tempat ini, sehingga itu boleh menjadi benih bagi setiap mereka, kebenaran yang boleh disampaikan, kebenaran yang boleh diwartakan bagi lingkungan kami di tempat ini. Kami yakin dan percaya itu boleh menjadi benih yang akan tumbuh, dan itu Tuhan yang akan boleh berkarya sendiri bagi kehidupan lingkungan kami di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan juga untuk persembahan yang boleh kami himpun pagi hari ini, Tuhan yang sucikan, Tuhan yang kuduskan, dan setiap persembahan yang saat ini boleh dihimpun Bapa itu boleh menjadi berguna bagi pelayanan-Mu di tempat ini. Terlebih untuk setiap jemaat-Mu yang boleh memberikannya, maupun yang belum boleh memberikannya Bapa, kami percaya Tuhan kembalikan bahkan berlipat-lipat kali ganda melalui usaha pekerjaan setiap jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan syafaat kami, seruan kami hanya di dalam tangan kasih kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau serahkan seluruh jalan hidup kita, seluruh masa depan kita ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Meskipun kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan, apa masa depan kita, tapi kita harus yakin dan percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Amin. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rencana-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku
Jemaat yang kekasih, pulanglah arahkan hati pikiranmu kepada Allah. Jadilah saksi Tuhan yang setia di dalam melaksanakan seluruh firman-Nya. Maka Allah Bapa yang menjadi sumber dari segala berkat melampaui akal manusia itu memberkati kita. Pengasihan Tuhan kita Yesus Kristus menjadi penghiburan kepada kita. Dan pertolongan Roh Kudus memberikan kita kemenangan, keberhasilan besar hari ini sampai selama-lamanya. Silakan duduk kembali dan saat teduh sejenak. Terima kasih untuk semua yang hadir pada pagi ini. Selamat berhari Minggu, Tuhan berkati. Terlebih untuk Pak Joas yang sudah memberkati begitu luar biasa. Biar Tuhan akan membalaskan untuk memberkati pekerjaan, pelayanan, dan keluarga. Dan kita akan tinggal senak untuk mendengar warta gereja. Ibadah Raya Pagi Minggu 22 Agustus 2021 akan dilayani oleh pembicara Bapak Catur Handoko, worship leader Bapak Nehemia Anton Hermawan, singer Ibu Luksiana dan Ibu Yayu, doa syafaat Ibu Yunita Anggeraning Tias, pengedar kantong kolektor Ibu Dorita Sihota, dan untuk multimedia Saudari Yelena Saputro. Dan untuk ibadah raya sore akan dilayani oleh pembicara Evangelis Daniel Bernito, worship leader Bapak Yosia Sendi Saputro, singer Ibu Fitri Susanti dan Ibu Serliana, doa syafaat Saudara Hingki Kurnia, pengedar kantong kolektor Ibu Giarti, dan untuk multimedia Saudari Putri Peggy Sihota. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.